Hai sahabatku semua, hari ini kita bahas tentang cerita asal-usul makhluk yang disebut-sebut tuyul. Mari kita simak. Dalam mitologi Pulau Jawa dan sekitarnya, dipercayai adalah makhluk halus berwujud orang kerdil atau anak kecil dengan kepala gundul, yang dipercaya dapat mencuri uang untuk tuannya. Mitos mengenai setan gundul pencuri uang sudah ada sejak tahun 1890-an. Namun istilah tuyul baru muncul sekitar tahun 1929 setelah krisis ekonomi depresi besar. Tuyul merupakan mitos yang banyak dipelajari oleh sejarawan karena masih dipercaya oleh masyarakat modern sampai sekarang. 5. Sejarawan berpendapat bahwa awalnya tuyul muncul akibat kesenjangan sosial antara kalangan masyarakat yang agraris dengan tuan tanah dan pedagang. Dan bantuan makhluk halus dianggap sebagai cara paling mudah untuk menjelaskan segala urusan perniagaan yang semakin rumit bagi rakyat di perdesaan yang masih tradisional. Menurut cerita yang beredar, hantu tuyul ini berasal dari janin manusia yang mati sebelum dilahirkan. Kejadian tersebut dimanfaatkan oleh pelaku pesugihan yang memanggil sosoknya melalui ritual tertentu. Ritual itu sekaligus menjadi perjanjian antara pelaku dan sosok tuyul dalam pesugihan yang menjadi tujuan mereka. Dalam kepercayaan masyarakat Indonesia, kebiasaan tuyul mencuri uang tak terlepas dari adanya manusia yang memanfaatkannya sebagai jalan pintas untuk cepat kaya pesugihan. Sosok tuyul dipercaya akan tinggal dalam patung bayi kecil. Ia akan hidup jika dibangunkan dan keluar jika diundang menggunakan darah manusia segar. Dengan undangan dari tuannya itu, ia akan segera beranjak untuk menuruti perintah mencuri uang saat malam hari. Adapun menurut Islam, asal-usul tuyul diketahui merupakan penemuan Azazil, putra iblis yang sangat cakap dalam hal penelitian. Azazil, dengan memanfaatkan penjelasan Al-Quran, telah berhasil menciptakan makhluk baru sebagai anak buah barunya. Makhluk itu kita kenal dengan nama tuyul. Sosok ini berasal dari segumpal darah atau segenggam daging, hasil dari aborsi anak-anak manusia yang penuh dosa. Janin yang belum memiliki roh ini kemudian diisi oleh para jin dan setan dari kelompok Azazil untuk menyasarkan orang-orang yang mengalami masalah ekonomi. Bagi mereka yang lupa pada Tuhannya, tentu akan sangat tergiur pada kemampuan si tuyul mencuri uang. Dengan bantuan hantu kepala botak ini, ia dijamin akan bebas dari hutang dan cepat kaya. Jika benar tuyul benar-benar ada, kita tidak boleh terjebak dalam jurang pesugihan dengan meminta bantuan jin dan setan dalam menyelesaikan masalah kehidupan kita. Cerita tentang asal-usul hantu tuyul. Tuyul masih menjadi mitos yang dipercayai keberadaannya oleh warga Indonesia hingga kini. Lalu, seperti apa sih awal mula dan asal-usul tuyul bisa hadir dan dipercayai? Indonesia memang terkenal dengan hal-hal mistis, terutama yang berkaitan dengan cerita seram. Selain itu, masyarakat Indonesia juga masih lekat dengan tradisi dan kepercayaan berkaitan hal tersebut. Banyak sosok gaib yang begitu kuat diyakini kehadirannya oleh masyarakat. Salah satu yang keberadaannya sering dibicarakan adalah tuyul. Makhluk kecil berkepala plontos ini diyakini warga berkaitan dengan kehilangan uang. Jika terdapat kehilangan uang di satu rumah, banyak yang masih mempercayai tuyul menjadi dalang di baliknya. Lalu kayak gimana sih asal mula adanya mitos tentang tuyul dan kehilangan uang ini? Coba kita simak sama-sama kayak gimana asal mula tuyul yang dipercayai banyak orang. Ada banyak mitos terkait asal-usul kemunculan tuyul tersebut. Salah satu mitos yang paling dipercayai adalah tuyul berasal dari janin yang meninggal saat dilahirkan. Ada pula mitos lain yang menyebutkan berasal dari janin yang digugurkan oleh ibunya. Setelah janin dibuang atau dikubur, makhluk astral ini akan muncul dan berperilaku layaknya anak-anak. Tuyul lalu diasosiasikan dengan kehilangan uang di rumah-rumah karena kebiasaannya untuk bermain dan mengambil sesuatu. Kebiasaan ini pun akhirnya dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk berbuat jahat. Tuyul pun akan dimanfaatkan untuk pengambil uang manusia. Namun sebagai imbalan memelihara tuyul, manusia tersebut harus melakukan sesuatu yang gak masuk akal. Bahkan di beberapa daerah, dipercaya tuyul ternyata dapat dibuat dari jenazah anak-anak yang dibangkitkan dengan ilmu hitam. Loh, ngeri juga ya, tuyul ternyata diperjualbelikan. Menariknya, mitos lain mengatakan kalau tuyul bisa diperjualbelikan. Dalam mitosnya, makhluk halus ini dianggap sebagai komoditas.
Sehingga siapapun yang membutuhkannya harus mau menebus dengan harga nggak sedikit. Satu tuyul biasanya dihargai hingga jutaan rupiah. Tergantung di mana seseorang membelinya. Makin hebat seorang dukun, maka mahar yang dibayarkan akan semakin mahal pula. Nah, setelah itu, seseorang yang membeli tuyul akan melakukan sebuah ritual kerjasama. Dukun akan membantu semua ritual itu dari awal hingga akhir. Setelah ritual selesai, tuyul ini dipercaya akan mengikuti pemilik barunya. Ia juga akan bisa disuruh melakukan apa saja. Misalnya mencuri uang hingga perhiasan yang harganya mahal. Tuyul akan meminta tumbal dan makanan. Nah, buat yang penasaran, konon katanya perjanjian dengan tuyul ini nggak gampang. Banyak uang yang diberikan tuyul akan sebanding dengan tumbal yang diminta. Biasanya makhluk ini akan meminta tumbal berupa nyawa manusia. Ia juga konon akan meminta jiwa dari seseorang agar bisa ia perbudak kemudian hari. Selain itu, konon mitos yang dipercayai, tuyul juga akan meminta makanan dan minuman. Dari beberapa cerita yang ada, ia suka menghisap darah manusia atau meminum susu dari sang pemilik jika sedang menyusui. Sebagai negara yang masih mempercayai hal-hal berbau mistis seperti cerita seram atau hantu, wajar jika banyak mitos-mitos yang dipercayai. Salah satu yang masih dipercayai hingga ini adalah keberadaan tuyul. Kalau kamu percaya sama hal-hal gaib kayak gini nggak? Semoga memberi pengetahuan tentang cerita-cerita misteri. Semoga terhibur. Terima kasih. Hormat kami, Gadis Desa Misteri.